Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat. Betapa dalam sehari semalam kita disyariatkan untuk menunaikan sholat yang 5 waktu. Sekaligus hal ini merupakan tekad kita, niat kita, azam kita, obsesi kita, sekaligus planning kita tentang sholat. Khususnya sholat yang 5 waktu, khususnya sholat yang wajib. Apalagi ditambah dengan sunnahnya. Sahabat-sahabat sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tentang kekasih, siapa yang tidak ingin sering-sering bertemu dengan kekasih? Siapa yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Masya Allah. Sehingga bagaimana kita memandang sholat itu sebagai sebuah rezeki yang luar biasa. Jika kita begitu antusias untuk bertemu dengan raja, kita menunggunya, kita senangnya bukan main. Kita berterima kasih, kita bersyukur sebab raja sudah berkenan untuk bertemu dengan kita. Kita ini apa? Sebuah renungan bahwa sholat yang 5 waktu itu perlu kita syukuri. Sholat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda merindukan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rindu bertemu dengan Allah. Betapa bahwa di siang hari. Sehingga kenapa ketika kita sholat di siang hari, sholat duhur, sholat asar, imam tidak mengeraskan bacaannya. Karena kita sibuk. Kita sibuk bekerja. Kita sibuk berpikir. Bertebaran di muka bumi. Dengan urusannya masing-masing. Kita menunaikan sholat. Kita mengambil air wudhu. Kita memberikan wangi-wangian untuk pakaian kita. Kemudian kita ke rumahnya. Ruku, sujud, berdoa. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini adalah memaknai sholat sebagai kebutuhan kita. Memaknai sholat sebagai tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberikan segalanya kepada kita. Dan ketika menjelang malam kita sholat maghrib, kemudian kita sholat isya, kemudian saat dini hari tiba kita persiapan untuk sholat subuh.
betapa yang 5 waktu tersebut itu menjadi kerangka dari kehidupan kita, dari bangunan kehidupan kita, menjadi kerangka. Sehingga sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Pada kesempatan ini sekali lagi kita memaknai sholat sebagai kebutuhan kita. Agar sholat menjadi kesukaan kita, agar sholat menjadi obsesi kita. Ya memang yang namanya manusia, yang namanya keimanan kadang naik, kadang turun. Ketika kita sedang asik bekerja, sholat tiba, sholat kok sudah datang lagi. Waktu sholat sudah datang lagi. Sehingga kita merasa terganggu dengan sholat. Sehingga bagaimana dengan renungan ini? Seharusnya sholat yang utama dan kegiatan yang lain itu hanya sekedar menunggu sholat. Kita selama di siang hari bekerja, melaksanakan kegiatan dalam rangka apa? Dalam rangka menunggu sholat. Dalam rangka menanti tibanya waktu sholat. Kegiatan kita, aktivitas kita di siang hari adalah menunggu sholat. Dan ketika kita hidup menunggu mati. Sehingga dalam kesempatan yang terbatas ini, mari kita maknai sholat yang 5 waktu dalam persepsi yang tepat. Bahwa sholat itu adalah pokok. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kegiatan kita, aktivitas kita itu hanya untuk menunggu sholat. Sehingga sholat adalah sesuatu yang kita nanti. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita istiqomah di dalam mendirikan sholat. Allah terima ibadah sholat kita dan anak keturunan kita istiqomah di dalam mendirikan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.